Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Nia Widiawati dalam channel pembelajaran matematika Ayo Gasmat. Kali ini kita akan membahas materi mengenai pertidaksamaan nilai mutlak. Sebelum lanjut ke materi, terlebih dahulu dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, like, comment, and share. Atas dukungan kalian, saya ucapkan terima kasih. Langsung saja ke materinya, yaitu mengenai pertidaksamaan nilai mutlak. Sebelum lanjut ke materi, mari kita mengingat kembali mengenai pertidaksamaan linier. Misalkan, ada pertidaksamaan negatif 7 kurang dari 3x kurangi 4 kurang dari 5, maka berapakah nilai X? Sekarang, penyelesaiannya, kita mengingat kembali ya penyelesaiannya. Ini, kita akan mencari nilai X, berarti terlebih dahulu kita hilangkan ini, bilangan negatif 4. Untuk menghilangkan bilangan negatif 4, berarti kita jumlahkan dengan bilangan 4. Kita jumlahkan dengan bilangan 4, maka nanti akan menjadi, entah itu ruas ini, yang tengah atau yang kanan, kita semua jumlahkan dengan bilangan 4. Ini jumlahkan semua 4, hasilnya negatif 3 kurang dari 3x kurang dari 9. Berarti setelah sini, untuk biar jadi X, karena yang dicari X, biar jadi X, maka biar 3-nya hilang, kita bagi dengan bilangan 3. Jika dibagi bilangan 3, semua ruas kita bagi 3, berarti ruas kanan menjadi negatif 1 kurang dari X kurang dari 3. Maka nilai X-nya antara negatif 1 dan 3. Udah ya, selanjutnya mari ke materi mengenai pertidaksamaan nilai mutlak. Untuk menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak, ada 2 cara. Kalian bisa menggunakan definisi nilai mutlak. Ingat ya, definisi nilai mutlak ini. Dan yang kedua, kalian bisa menggunakan sifat-sifat pertidaksamaan nilai mutlak, satu variabel. Adapun sifat-sifatnya, yang pertama, untuk setiap X, A bilangan real, A lebih besar sama dengan 0, maka berlaku nilai mutlak X lebih besar A ekuivalen dengan A kurang dari negatif A atau X kurang dari A. Yang kedua, untuk setiap X, A bilangan real, A lebih besar sama dengan 0, berlaku nilai mutlak X lebih besar sama dengan A ekuivalen atau sama dengan X kurang dari sama dengan negatif A atau X lebih besar sama dengan A. Sifat yang kedua, untuk setiap X, A bilangan real, A lebih besar sama dengan 0, berlaku nilai mutlak X kurang dari A ekuivalen atau sama dengan, nanti hasilnya negatif A kurang dari X kurang dari A. Selanjutnya, untuk setiap X, A bilangan real, A lebih besar sama dengan 0, berlaku nilai mutlak X kurang dari sama dengan A ekuivalen atau sama dengan negatif A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan A. Itu tadi sifat-sifatnya.
Untuk lebih jelasnya, mari kita ke contoh. Contohnya, tentukan himpunan penyelesaian yang memenuhi pertidaksamaan. Yang pertama, nilai mutlak 2x kurangi 5 lebih besar sama dengan 7. Contoh yang kedua, 3 dikali nilai mutlak dari 7x kurangi 2 dikurangi 5 kurang dari 19. Selanjutnya, dan untuk penyelesaiannya, yang pertama, untuk nilai mutlak 2x kurangi 5 lebih besar sama dengan 7, maka penyelesaiannya menggunakan cara yang pertama, menggunakan definisi nilai mutlak. Untuk nilai mutlak 2x kurang 5 lebih besar sama dengan 7, maka yang pertama, ini bernilai positif. 2x kurangi 5 untuk 2x kurangi 5 lebih besar sama dengan 0. Maka x-nya lebih besar sama dengan 5/2. Yang kedua, nilainya negatif untuk x-nya kurang dari 5/2. Sekarang yang pertama, untuk x-nya lebih besar sama dengan 5/2. Dari soal 2x kurangi 5 lebih besar sama dengan 7. Sekarang kita nilai mutlak ini kita ganti. Yang pertama, 2x kurangi 5 lebih besar sama dengan 7. Maka 2x sama dengan 2x lebih besar sama dengan 12. X lebih besar sama dengan 6. Sekarang nilai x-nya ini apakah lebih besar dari ini? Jika ya, berarti memenuhi. Lebih besar ya, berarti memenuhi. Sekarang yang kedua, untuk x-nya kurang dari 5/2. Dari soal nilai mutlak 2x kurangi 5 lebih besar sama dengan 7, maka untuk x kurang dari 5/2 nilainya ini negatif, berarti negatif 2x kurangi 5 lebih besar sama dengan 7, maka ini 2x plus 5 lebih besar sama dengan 7. 2x lebih besar sama dengan 2. Ini negatif. Maka ini dibagi negatif 2. Jika pertidaksamaan dibagi bilangan negatif, maka tandanya ini berubah. Kemarin sudah ya ini ya. Negatif 1. Dari ini, negatif 1 ini apakah lebih besar dari, negatif 1 ini apakah kurang dari ini? Jika ya, berarti memenuhi. Dari dua nilai x ini kita buat garis bilangan. Yang pertama, negatif 1. Yang kedua, 6. Ini di sini ada tanda sama dengan. Jika ada tanda sama dengan, untuk membedakan nanti, di sini kalau ada tanda sama dengan, ini lingkarannya saya buat penuh, ketutup. Tetapi nanti kalau tidak pakai sama dengan, nanti lingkarannya terbuka. Sekarang yang pertama, x lebih besar sama dengan 6, berarti yang memenuhi kanannya 6. Yang kedua, ini yang memenuhi ya. Yang kedua,
X-nya kurang dari negatif, berarti kurang dari, berarti sebelah kirinya. Ini berarti ini daerahnya. Jadi dapat disimpulkan himpunan penyelesaiannya yaitu X di mana X yang pertama ini X-nya kurang dari sama dengan negatif 1, atau yang kedua X-nya ini X-nya lebih besar sama dengan 6. Ini menggunakan cara yang pertama. Selanjutnya cara yang kedua, menggunakan sifat-sifat pertidaksamaan nilai mutlak. Dari soal ini, nilai mutlak 2x kurangi 5 lebih besar sama dengan 7. Ini sifatnya sesuai dengan ini ya, nilai mutlak x lebih besar sama dengan A, maka ekuivalen dengan x kurang dari sama dengan negatif A, atau x lebih besar sama dengan A. Berarti di sini X-nya nilainya 2X kurangi 5. A-nya di sini nilainya 7. Yang pertama dulu untuk X-nya kurang dari sama dengan negatif A. Berarti X-nya di sini 2X kurangi 5. Kurang dari sama dengan A-nya di sini berarti negatif 7. Berarti 2X kurang dari sama dengan negatif 2. X-nya berarti negatif 1, atau yang kedua tadi X-nya lebih besar sama dengan A, berarti X-nya di sini 2X kurangi 5 lebih besar sama dengan 7, berarti 2X lebih besar sama dengan 12. X-nya berarti lebih besar sama dengan 6. Kita buat sama kayak tadi. Ingat, ini ketutup karena ada ini tanda sama dengan, kurang dari sama dengan, berarti ini negatif 1, ini 6. Ini berarti kalau lebih besar ke kanan, ini tanda lebih besar ke kanan, ini kurang dari berarti ke kiri. Jadi dapat disimpulkan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 2x kurangi 5 lebih besar sama dengan 7 adalah X di mana X kurang dari sama dengan negatif 1, atau X lebih besar sama dengan 6. Ini contoh yang pertama. Selanjutnya contoh yang kedua. Nilai dari 3 dikali nilai mutlak 7x kurangi 2 kurangi 5 kurang dari 19. Di sini dapat kita sederhanakan. Kita buat sederhana. Ini biar hilang berarti di sini ditambah 5, berarti 24. Biar 3-nya hilang berarti dibagi 3. Berarti ini 24 bagi 3, 8. Ya. Sekarang selanjutnya menggunakan definisi nilai mutlak. Pertama dulu ini nilainya positif, berarti 7x kurangi 8 untuk X-nya, untuk 7x kurangi 8 lebih besar sama dengan 0. Berarti X-nya lebih besar sama dengan 8/7. Yang kedua nilainya negatif. Berarti ini untuk X-nya kurang dari 8/7. Sekarang yang pertama dulu untuk X-nya lebih besar sama dengan 8/7. Ini berarti nilainya X-nya ini dari soal tadi pakainya yang ini ya. 7x kurangi 2 kurang dari 8, maka ini nilainya positif. Kurang dari 8. 7x kurang dari 10. X kurang dari 10/7.
7. Ini memenuhi. Sekarang yang kedua. Untuk X-nya kurang dari 8/7. Sekarang dari soal 7X kurangi 2 kurang dari 8, berarti ini nilainya negatif. 7X kurangi 2 kurang dari 8. Negatif 7X plus 2 kurang dari 8. Negatif 7X kurang dari ini 6. X berarti lebih besar dari negatif 6/7. Kita buat garis, maaf ini tadi memenuhi ya, yang pertama tadi memenuhi. Ini sekarang nilai X ini apakah kurang dari ini? Ya, berarti ini memenuhi. Sekarang dari dua nilai X ini kita buat garis karena ini tidak pakai sama dengan, berarti lingkarannya kebuka. 10/7. Sekarang X-nya kurang dari, berarti X-nya kurang dari ini, berarti akhirannya ke sini. Ini yang kedua, X-nya lebih besar dari negatif 6/7, berarti ke kanan. Berarti daerah yang memenuhi kedua-duanya yaitu yang tengah. Berarti nanti dapat disimpulkan untuk himpunan penyelesaiannya, nilai X-nya yaitu antara negatif 6/7 dan 10/7. Atau dapat ditulis dengan X di mana negatif 6/7 kurang dari X kurang dari 10/7. Untuk cara yang kedua, menggunakan sifat-sifat ketidaksamaan nilai mutlak. Dari soal tadi, kita sederhanakan menjadi nilai mutlak 7X kurangi 2 kurang dari 8. Yang nilainya sama seperti sifat yang nomor 2 tadi. Jika nilai mutlak X kurang dari A, maka ekuivalen dengan negatif A kurang dari X kurang dari A. Di sini A-nya 8. X-nya di sini 7X kurangi 2. Maka ini menjadi negatif 8 kurang dari 7X kurangi 2 kurang dari 8 ditambah 5. Ditambah 2. Berarti negatif 6 kurang dari 7X kurang dari 10. Kita bagi dengan 7. Berarti negatif 6/7 kurang dari X kurang dari 10/7. Kita buat garis bilangannya. Ini negatif 6/7. Sini 10/7. X di antara negatif 6/7 dan 10/7. Maka daerah penyelesaiannya yang ini. Jika kita buat himpunan penyelesaiannya, sama dengan jadi himpunan penyelesaiannya itu X di mana negatif 6/7 kurang dari X kurang dari 10/7. Ya. Ini contoh soal yang nomor 2. Selanjutnya, di sini ada 3 soal. Silahkan kalian kerjakan sebagai latihan kalian. Itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.